Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah kalian semuanya sehat? Semoga kondisi pada pagi hari ini kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Itu yang selalu Pak Guru harapkan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang menyajikan tanggapan atau komentar buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian dapat menjelaskan langkah-langkah memberikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. 2. Memberikan tanggapan secara tertulis berdasarkan unsur buku fiksi. 3. Memberikan tanggapan secara tertulis berdasarkan unsur buku non-fiksi. Anak-anakku yang berbahagia, kita mengingat kembali materi pertemuan sebelum hari ini yang sudah kita pelajari, yaitu unsur-unsur buku fiksi, kemudian unsur-unsur buku non-fiksi, dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Untuk mengingatkan materi tersebut, apa itu unsur-unsur buku fiksi? Adalah sebagai berikut. Unsur-unsur buku fiksi itu yang pertama adalah tema, kemudian tokoh atau penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang pengarang. Mari kita ulas kembali. Tema adalah pokok permasalahan atau masalah utama atau inti permasalahan. Jadi di dalam sebuah cerita itu pasti ada masalah utama yang disampaikan. Nah itu lalu kita angkat menjadi tema. Kemudian yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Jadi dari beberapa peristiwa yang ada lalu kita rangkai menjadi satu, terbentuklah sebuah cerita atau jalan cerita. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh atau penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh pada sebuah cerita. Untuk watak ini dapat diambil atau ditentukan melalui berbagai macam cara dan kita sudah sampaikan pada video sebelumnya. Bila kalian lupa, silakan kalian tonton kembali video pada pertemuan sebelum ini. Yang keempat yaitu latar. Latar berkaitan dengan waktu peristiwa, tempat peristiwa, dan suasana peristiwa. Sehingga di dalam latar itu akan ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian yang kelima yaitu amanat. Adalah pesan atau pembelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis. Pesan dapat secara tertulis, berupa tersurat, maupun tidak tertulis atau tersirat. Sudut pandang adalah gaya kemenulisan. Pengarang dapat menggunakan sudut akuan, yaitu orang pertama dan terlibat di dalam cerita, maupun sudut diaan, yaitu orang ketiga berada di luar cerita. Yang terakhir yaitu gaya bahasa atau majas. Adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan pengarang untuk memperindah bahasa yang digunakan. Seringkali juga pengarang menggunakan ungkapan. Ungkapan biasanya itu berupa gabungan kata atau dua kata yang memiliki makna
secara konotasi. Berikutnya adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi itu meliputi identitas buku. Identitas buku ini terdapat di dalam sampul buku. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, dan indeks buku. Apa saja unsur-unsur tersebut? Oke, berikut. Identitas buku berupa keterangan yang terdapat di dalam sampul buku, memuat judul, penulis, penerbit, edisi atau tahun terbit. Kemudian yang kedua, kata pengantar, memuat pokok bab, isi secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan, manfaat isi buku, dan ucapan terima kasih. Jadi di dalam kata pengantar itu memuat pokok bab yang ada di dalam buku tersebut. Dan yang ketiga yaitu daftar isi, memuat judul-judul bab dan subbab buku yang disusun urut sesuai dengan halaman buku. Kemudian yang keempat, isi buku. Terdiri atas beberapa bab dan subbab yang di dalamnya memuat bagian pendahuluan, bagian utama atau isi, dan bagian penutup. Jadi perlu ditekankan lagi di sini bahwa isi buku itu memuat bagian pendahuluan, bagian utama atau isi, dan bagian penutup. Yang kelima yaitu daftar pustaka. Memuat berbagai sumber referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan buku non-fiksi tersebut. Jadi di sini daftar pustaka itu sama saja dengan semua buku-buku yang dijadikan sebagai sumber referensi, kemudian ditulis oleh si penulis sebagai penguat informasi yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya yaitu glosarium. Apa itu glosarium? Adalah daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penyusunan buku tersebut. Dan terakhir adalah indeks buku. Indeks buku adalah daftar istilah atau kata yang digunakan dalam buku tersebut beserta halaman yang memuat istilah atau kata tersebut. Jadi di sini fungsi menuliskan atau memunculkan halaman itu adalah untuk mengecek apakah kata atau istilah tersebut betul-betul terdapat di dalam halaman yang disebutkan. Jika unsur buku fiksi dan non-fiksi itu dibandingkan, maka terdapat perbedaan-perbedaan maupun persamaan. Yang pertama adalah pada bagian bentuk teks. Untuk buku fiksi itu teksnya berupa teks narasi. Sedangkan buku non-fiksi atau buku pengetahuan itu berupa eksposisi, laporan, argumentasi, dan lain sebagainya. Dilihat dari unsur pemerolehan data, maka buku fiksi ini bersifat imajinatif atau khayalan. Sedangkan buku non-fiksi itu berupa pemerolehan datanya berdasarkan penelitian ilmiah. Unsur sifat, buku fiksi itu tidak ilmiah karena bersifat memberikan hiburan kepada pembaca. Sedangkan pada buku non-fiksi ini bersifat ilmiah sehingga memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karenanya, buku informasi yang diperoleh itu akan memberikan pengetahuan kepada para pembaca, terutama bagi mereka yang suka membaca buku non-fiksi. Dilihat atau dibandingkan pada unsur bahasa, buku fiksi tidak tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia. Mengapa? Dikarenakan ini adalah merupakan sebuah cerita, sehingga penulisan maupun
kata-kata yang diucapkan oleh si pengarang pada cerita tersebut itu tidak memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Artinya lebih luas dibandingkan dengan buku non-fiksi. Sedangkan buku non-fiksi ini harus tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, penulisan, diksi, maupun strukturnya. Ini mendasarkan diri pada kaidah bahasa Indonesia. Kemudian fungsi teks pada buku fiksi itu sebagai hiburan kepada pembaca. Sedangkan buku non-fiksi, fungsi teksnya itu adalah untuk menambah pengetahuan. Kemudian pada unsur makna, pada buku fiksi itu kadang menggunakan makna yang konotatif, makna yang tidak sebenarnya, makna yang dipengaruhi oleh unsur rasa. Sedangkan buku non-fiksi ini menggunakan kata-kata yang denotatif, yaitu kata yang merupakan makna yang sebenarnya dari kata tersebut. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana langkah-langkah memberi tanggapan atau komentar buku? Yang pertama adalah membaca buku secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar kita itu memperoleh pemahaman terhadap buku itu menyeluruh, bukan hanya per bagian saja. Kemudian yang kedua, memberi tanda pada bagian-bagian yang menarik, sehingga pada saat kita sedang membaca, perlu kiranya kita memberikan tanda-tanda di bagian-bagian yang menurut kita menarik. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan komentar atau tanggapan. Dan yang keempat yaitu merevisi komentar yang telah diberikan. Jadi setelah kita menuliskan komentar, lalu kita berusaha baca kembali komentar yang kita berikan itu sudah sesuai atau belum, sudah benar atau masih kurang tepat, maka kita lakukan. Jika memang itu masih kurang tepat, kita bisa merevisi atau memperbaikinya. Dengan demikian maka komentar yang kita berikan itu betul-betul komentar yang sesuai, yang pas, dan yang benar. Bagaimana caranya agar kita dapat memberikan komentar terhadap buku yang kita baca, baik buku fiksi maupun non-fiksi? Ada beberapa pertanyaan pembantu yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hal kita memberikan tanggapan terhadap buku fiksi. Untuk dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi, maka pertanyaan berikut merupakan bantuan dalam memberikan komentar. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema? Maka dalam hal ini kalian harus mencermati. Kira-kira menurut kalian itu judul dan tema itu menarik atau tidak? Ada yang unik ataukah tidak? Nah, silakan dijelaskan sesuai dengan pemilihan pada menarik dan tidak menariknya itu. Kalau menarik ya diberikan penjelasan karena apa. Kemudian kalau tidak menarik juga diberi penjelasan dengan alasan-alasannya. Yang kedua yaitu bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita. Ingat di bagian unsur buku non-fiksi tadi kita sudah menjelaskan bahwa untuk latar itu ada 3, yaitu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Di bagian buku yang kalian baca itu, apakah latar-latar tersebut dikembangkan oleh pengarang ataukah tidak? Lalu, bagaimana cara pengarang mengembangkan latar-latar tersebut? Nah, itu perlu kalian jelaskan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh?
Ini juga silahkan kalian cermati. Tokohnya itu siapa saja, kemudian watak tokoh masing-masing itu bagaimana. Lalu kalian jelaskan, menurut kalian itu watak penggambarannya itu baik atau tidak, menarik ataukah tidak. Nah, kalau menarik, juga silahkan kalian jelaskan, beri penjelasan yang sesuai dengan isi buku yang kalian baca, yaitu buku fiksi. Kemudian bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah penggunaan kata-kata ini atau pemilihan kata ini pengarang cukup memperhatikan ataukah tidak? Kemudian kata-kata yang dipilih itu indah atau tidak? Nah, ini perlu dijelaskan di dalam aspek pilihan kata yang digunakan oleh pengarang. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yaitu yang kelima, apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun cerita? Ingat, di dalam buku fiksi itu yang diutamakan adalah keindahan bahasa. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa di dalam hal ini pengarang menggunakan bahasa-bahasa yang indah, kalimat-kalimat yang indah, yang dihiasi dengan majas ataupun gaya bahasa. Oleh sebab itu, kalian tinggal menunjukkan di bagian kalimat-kalimat yang manakah pengarang itu memberikan keindahan di dalam penggambaran atau dalam cerita yang kalian sampaikan. Sehingga di dalam hal ini merupakan ketika kita sudah bisa menjelaskan 5 pertanyaan yang ada ini, kalian sudah dinyatakan dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap buku fiksi. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana jika kita ingin memberikan tanggapan terhadap buku non-fiksi? Pertanyaan pembantu yang bisa diberikan yaitu 1. Apa judul dan tema buku itu? Silahkan kalian cermati. Di mana kalian mencermatinya? Ya jelas kalau di dalam judul ini berarti Anda mencermatinya di dalam sampul buku. Kemudian bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku? Nah, itu sesuaikan dengan ilmu yang disampaikan di dalam buku yang kalian baca berupa buku non-fiksi tersebut. Atau pengetahuan apa yang diberikan oleh penulis. Kemudian garis besar apa yang disampaikan dalam buku. Apa isi dari tiap babnya. Garis besar apa yang disampaikan dalam buku ini berupa pokok-pokok penting yang disampaikan oleh penulis di dalam buku non-fiksi yang kalian baca. Pengetahuan apa yang diberikan oleh penulis terhadap buku non-fiksi yang sedang kalian hadapi tersebut. Anda tuliskan, Anda catat, Anda tuliskan. Sehingga Anda perlu menyediakan buku atau kertas untuk menuliskan catatan-catatan penting dalam buku yang kalian baca tersebut. Pertanyaan keempat, apakah buku ditunjang dengan gambar atau foto, ilustrasi, tabel, dan grafik? Jadi kalian harus mencermati di situ apakah ada gambar atau foto, kemudian ilustrasi, tabel, grafik, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dimaksudkan ini adalah gambar-gambar yang berfungsi untuk memperjelas penyampaian informasi yang disampaikan oleh penulis. Sehingga hal ini perlu kalian cermati, lalu Anda sampaikan. Kemudian yang kelima, apakah sistematika penulisan mudah diikuti? Nah, sistematika sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sistematika itu sama saja dengan urutan penyampaian atau bangun atau pola penulisan yang disampaikan oleh penulis. Ini menurut kalian setelah membaca buku tersebut mudah diikuti atau tidak? Kalau kalian menjawab mudah, lalu berikan penjelasan. Mengapa mudah diikuti? Nah, itu hanya bisa
berikan adalah setelah kalian membaca buku non-fiksi tersebut. Kalau tidak mudah diikuti, nah itu Anda juga harus menyampaikan hal-hal yang menyebabkan buku tersebut sistematikanya itu tidak mudah diikuti. Silahkan kalian cermati secermat-cermatnya. Pertanyaan terakhir adalah, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Nah, setelah kalian membaca secara keseluruhan, kalian mendapatkan ilmu itu ataukah tidak? Paham terhadap isinya atau tidak? Nah, mengapa Anda paham terhadap isinya? Karena buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mengapa mudah dipahami? Nah, silahkan kalian tunjukkan dengan bukti-bukti yang terdapat di dalam buku non-fiksi tersebut. Mungkin dari kalimatnya yang tidak banyak menggunakan unsur-unsur kedaerahan, mungkin dari pilihan katanya yang sederhana, tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata asing, dan lain sebagainya. Nah, bila kalian sudah melakukan hal itu, maka kalian dikatakan sudah memberikan tanggapan buku non-fiksi. Demikian anak-anakku yang berbahagia. Jadi, silahkan kalian berpraktek menyusun atau menuliskan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan dalam WA dan kirimkan ke WA Pak Guru, atau tuliskan di kolom komentar di Classroom Bahasa Indonesia. Sampai di sini dulu anak-anakku semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.